Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kita lanjutkan pembelajaran biologi, masih tetap di Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah cacing pipih yang sebelumnya sudah kita bahas bagaimana karakteristik dari Platyhelminthes serta pembagiannya. Namun belum semuanya tuntas kita bicarakan. Di Platyhelminthes yang pertama kita sampai membahas bagaimana kelompok dari Turbellaria. Nah, pada Turbellaria sudah menceritakan bagaimana deskripsi tentang Turbellaria. Jelas kita ingat kembali bahwa Turbellaria ini adalah cacing getar, ya. Dan kenapa dikatakan cacing getar? Karena memiliki silia. Dia bergerak dengan silia. Dan ingat, Turbellaria ini umumnya hidup di air tawar walaupun ada di air laut. Nah, panjangnya kurang lebih 1 cm. Itu termasuk kecil, ya. Contohnya yang khas adalah planaria atau dugesia. Apa yang kamu ingat di planaria? Kalau secara pribadi, saya mengingat planaria ini ya keunikannya adalah tubuhnya. Jika dipotong-potong tubuhnya, nah potongan tubuhnya itu bisa membentuk individu baru. Nah, makanya disebut dengan daya regenerasi tinggi. Ya, kita kemarin sudah melihat bagaimana videonya. Ya, ketika tubuhnya dipotong-potong, wah ternyata bisa membentuk kembali individu baru. Oke, nah itulah mengenai review sedikit Platyhelminthes. Nah, sekarang kita ulas kelompok yang kedua tentang trematoda. Apa itu trematoda? Adalah cacing hati, ya, atau disebut juga dengan cacing isap. Kenapa dikatakan cacing hati? Kenapa dikatakan cacing isap? Ada alasan tertentu. Kalau dibilang cacing hati, karena dia parasit di hati, ya. Kenapa dikatakan cacing isap? Nah, terungkap di sini bahwa cacing trematoda memiliki alat isap atau dikenal dengan batil isap yang terdapat pada mulutnya. Ya, oke. Nah, lantas di mana kita jumpai? Nah, sesuai dengan istilah cacing hati, ya, pada umumnya dia parasit di hati. Ya, hati manusia, hati hewan mamalia lainnya. Usus, paru, ginjal, bahkan di pembuluh darah vertebrata. Ya, nah, lalu untuk bisa melindungi dirinya ketika berada pada usus inangnya, dia harus memiliki pelindung. Apa pelindungnya? Adalah kutikula. Jadi kutikula ini tidak hanya terdapat pada daun, ya, rupanya pada hewan ada. Yaitu salah satunya trematoda memiliki kutikula, ya. Nah, jadi pada umumnya cacing yang bersifat parasit dan melewati pencernaan inangnya, jangan sampai tubuhnya ikut tercerna. Nah, untuk melindungi dirinya terhadap enzim pencernaan adalah kutikula. Oke ya. Namun kita tahu kutikula ini sama dengan zat kitin. Nah, sama zat kitin yang juga terdapat pada hewan arthropoda. Oke ya. Nah, memiliki kutikula agar tidak tercerna dalam tubuh inangnya. Ya, itulah pengertian kutikula pada kelompok cacing atau vermes. Ya, vermes itu sama dengan cacing. Oke, nah kita lihat trematoda bentuk tubuhnya, ya, struktur tubuhnya. Nah, jadi ternyata cacing ini tidak terlalu panjang, ya, bahkan ya bukan seperti cacing-cacing yang sering kita lihat. Karena kalau umumnya kalau kita mendengar cacing itu pada prinsipnya kan tubuhnya seperti ular, ya kan, atau cacing tanah. Ternyata cacing itu tidak selalu seperti itu, ya. Bulan, bentuknya kayak silindris, ya. Nah, ternyata ada cacingnya mirip kayak botol, kan, mirip kayak botol. Oke, nah kemudian kita lihat di sini bagaimana bagian dalam tubuhnya.
Nah, yang mana bagian anterior? Kalau anterior itu artinya bagian depan, berarti dijumpai kepala atau mulutnya. Nah, di sini ya. Kemudian inilah ususnya. Nah, ini usus bercabang dua. Ya. Kemudian ada alat penghisap. Alat penghisap. Alat penghisapnya. Kemudian kita lihat ada uterus. Nah, ini uterus ini. Lalu sini ada ovarium. Nah, ini ada testis. Berarti kesimpulannya ada ovarium, ada testis. Dia adalah hermafrodit. Ya, sama seperti Turbellaria. Ya, oke. Nah, ini adalah cacing hati atau Fasciola hepatica. Oke, kita lihat bagaimana siklus hidupnya. Wah, ya, siklus hidupnya ada suatu jembatan keledai supaya lebih gampang mengingatnya, karena soal-soal mengenai cacing khususnya Platyhelminthes sering ditanyakan sekitar. Jadi untuk menghandle atau untuk lebih gampang mengingatnya, nah inilah yang harus kita ingat. Tantemira spor renang celana merah. Waduh, apa artinya? Nah, kalau kita lisankan tante itu adalah telur. Si mira adalah Miracidium. Sport, Sporokista. Redia, lalu C, Cercaria, M-nya Metacercaria. Nah, jadi jika ada pertanyaan atau soal yang menanyakan bagaimana siklus hidupnya, urutannya, nah ini lain. Ya, inilah passwordnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu contohnya. Nah, yang sederhana aja, Fasciola hepatica. Tadi kan sudah kita lihat gambarnya, itulah Fasciola hepatica. Lalu vektornya, apa sih arti vektor? Vektor itu artinya pembawa, ya, perantara. Nah, adalah siput air, ya, siput air. Oke, siput air ini ya seperti namanya, ini suka di media air. Ya, air yang bagaimana? Air tawar. Kalau ada kubangan-kubangan ya atau kolam-kolam yang tergenang air, maka dia sukanya di situ. Ya, di rumput-rumputan, di tumbuhan air. Dia suka melekat di tumbuhan air, di rumput gitu ya. Nah, lalu inangnya atau yang diserang tempat di mana dia hidup dewasa adalah domba maupun sapi. Coba kalau kita lihat kebiasaan atau makanan domba maupun sapi adalah rumput. Iya, ya, rumput ya atau tumbuhan-tumbuhan air lainnya. Oke, baik. Nah, inilah Fasciola hepatica. Nah, inilah bentuk cacing itu ya. Sama kayak tadi ya. Nah, oke. Nah, ini ada paringnya anterior ya. Nah, di sini juga ada apa namanya itu sucker ya, alat isap. Nah, ya, uterus, pari, ya kan? Oh, gland ya, kuning telur ya. Nah, kantung kuning telur, ususnya ya. Lalu lubang pengeluaran. Oke ya. Acetabulum ini adalah sebagai penyebab untuk mengisap. Nah, makanya dia berhubungan dengan ke sucker gitu ya. Oke ya. Posterior sucker gitu ya untuk pengisap ya. Baik. Nah, itu untuk anatomi ya dari Fasciola hepatica atau cacing isap, cacing hati. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ingat tadi urutan dari siklus hidup Fasciola hepatica atau Trematoda. Oke ya, Tantemira. Ambil kata tante. Mana sih tante? Tante telur. Nah, inilah kita mulai dari telur. Ya. Nah, telur ini ya, berasal dari bisa dari kotoran manusia atau kotoran domba, sapi yang telah diserang. Ya, kalau sehatnya mereka ini ya maka tidak ada ini kan gitu. Ya. Nah, kemudian setelah manusia atau hewan atau inangnya ini mengeluarkan feses, nah ternyata feses ini sudah tergenang air. Ya, tergenang air ya. Nah, seandainya misalnya tidak tergenang air, maka putus siklus hidupnya.
Oke, jadi harus melibatkan media air. Loh, kenapa? Karena ketika air yang menjadi medianya ini, maka di dalam fesesnya itu atau mengandung telur itu nanti akan pecah, jadilah mirasidia. Ya, mirasidium, itulah istilah lainnya. Oke ya. Nah, mirasidium ini berenang karena dilengkapi dengan adanya silia. Ya. Nah, kemudian adalah siput air, karena siput air ini sukanya di air yang tergenang. Ya, di sawah, ya, kemudian di kolam-kolam yang jernih, ya, yang ada tumbuhannya, ya, dia lebih suka itu, gitu ya. Nah, kemudian siput air ini mau makan mirasidia, dimakannya lah mirasidia. Sudah, nah kemudian mirasidia ini, ya, di dalam tubuh siput mengalami perkembangan. Nah, perhatikan ya. Di dalam tubuh siput ini mengalami perkembangan, berkembang menjadi sporokis. Dan berkembang menjadi sporokis. Nah, kemudian di dalam sporokis ini terdapat redia. Nah, sudah terdapat redia. Selanjutnya redia ini akan berkembang menjadi sersaria, ditandai dengan alat gerak berupa flagel. Nah, untuk apa? Untuk media, untuk apa? Alat geraknya, karena medianya masih di air. Artinya, kotoran siput tadi, ya, yang mengandung sersaria akan keluar sersaria yang bergerak bebas, berenang bebas. Oke ya. Nah, kemudian menempel pada tanaman air. Nah, menempel pada tanaman air. Oke, nah jadi ketika sudah menempel pada tumbuhan air, ya, maka ini bisa termakan oleh manusia, termakan oleh domba, termakan oleh sapi, ya. Kok bisa termakan? Ya, yang namanya apa, manusia makan rumput? Oh enggak. Contoh misalnya manusia makan kangkung. Nah, karena kangkung itu hidupnya di air yang tergenang, air yang tidak berarus. Ya, jadi kangkung itu kan suka di air-air tergenang. Nah, jadi kalau tidak dimasak dengan baik kangkungnya atau tidak dibersihkan dengan baik, maka bisa memungkinkan metasersaria itu akan termakan oleh manusia dan selanjutnya dia akan parasit di dalam usus, ya, usus halus dan kemudian sampai ke hati, ya. Nah, lalu dia akan tumbuh dewasa di hati, kemudian dia akan beranak pinak tapi dengan cara bertelur. Oke ya, telur. Selanjutnya telurnya itu akan masuk ke pencernaan dan keluar bersama fesesnya. Hal yang sama pada domba maupun sapi. Kalau domba maupun sapi apa tumbuhannya? Apa makanannya? Yang dimakannya adalah rumput. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi untuk mencegahnya bagaimana? Ya mencegah, ya tadi kalau manusia berarti perhatikanlah tanaman kangkungnya. Pastikan tidak ada, nah ini, metasersaria ini, ya, sersaria. Oke, metasersaria. Nah, begitu juga dengan sapi. Nah, berarti rumputnya pun ya dipastikan harus bersih. Atau dalam arti jangan mengambil rumput dari air yang tergenang. Kalaupun tidak ada bagaimana? Nah, tentunya ya bisa dikeringkan dulu supaya metasersaria itu akan mati. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk lebih mudah memahaminya, urutannya itu ingat tadi tante merah, skor renang, celana merah. Ini dari tante telur, ya, merah. Oke, kemudian di dalam siput air sporokis, ya, spot, renang, redia, ya, celana, ya. Dan itu masuk berkembang menjadi metasersaria. Oke, berarti masuk ke dalam tubuh inangnya dalam bentuk apa? Metasersaria. Ingat ya, hati-hati jika ada nanti soal cacing trematoda yang masuk ke dalam tubuh sapi dalam bentuk apa? Ya kan? Banyak pilihan dibuatnya, metasersaria,
Certaria, Redia, Sporokista, ya, Miracidia, gitu. Nah, jawabnya adalah Meta Certaria. Kalau namun masih masa Certaria, itu masih di sini, cair, belum berkembang sempurna. Tunggu menjadi Meta Certaria dulu, menempel pada tumbuhan, barulah masuk ke tubuh inangnya. Oke, saya rasa sudah paham ya bagaimana siklus hidupnya. Oke, baik. Nah, contoh yang berikutnya adalah Clonosus sinensis. Ya, Clonosus sinensis ini adalah cacing yang memiliki vektor siput air dan ikan. Nah, apa perbedaannya dengan Fasciola hepatica tadi? Perbedaannya adalah vektornya ya. Kalau Fasciola hepatica tadi, dia hanya melibatkan siput air. Tapi kalau Clonosus sinensis juga melibatkan ikan. Nah, jadi ada dua vektornya ya untuk cacing ini. Sudah, ini di sini sering juga keluar soal mengenai perbedaan Clonosus sinensis dengan Fasciola hepatica. Ya, nah kemudian inang yang diserang adalah manusia, hati manusia. Oke, nah sekarang kita lihat dulu bagaimana struktur tubuh dari Clonosus sinensis. Nah, bentuknya juga hal sama ya seperti Fasciola hepatica yang mirip kayak botol ya sekilas. Tapi dia tubuhnya ini pipih ya. Kalau botol kan silindris, ini enggak, ini pipih ini ya. Nah, baik. Kemudian ini oral sakernya ya, atau pengisap yang berada di mulut. Ini faring identik dengan kerongkongan lah, kalau pada manusia kerongkongan faring ya. Nah, kemudian ada usus intestine ya. Oke, kemudian ada uterus ya. Nah, uterus. Oke. Kemudian ada Vitellaria. Nah, ini Vitellaria ini berhubungan ke bagian saluran untuk ekskresi. Nah, ini nanti akan menuju ke bagian excretory bladder atau kantung. Kalau pada manusia misalnya kantung kemihnya. Nah, kemudian ada ovari. Nah, ini adalah penghasil sel telurnya, dan kemudian ada seminal receptacle. Nah, disinilah menghasilkan berupa kelenjar. Ya, oke, baik. Jadi sudah kita lihat gambarnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana siklus hidupnya. Apakah sama? Nah, jelas hampir sama ya. Ya. Nah, bagaimana urutannya? Tetap juga tanti merah, spora renang, celana merah. Kita mulai dari telurnya yang keluar dari feses manusia. Jadi manusia ini bisa keluar, bisa sampai ke air, bisa ya, misalnya manusia membuang kotorannya di sungai atau danau. Nah, itu makanya dianjurkan membuang feses itu di suatu tempat yang memiliki septic tanknya. Nah, lantas sel telur yang sudah dibuahi ya, maka dia nanti akan ya, dimakan oleh siput. Nah, oke. Nah, di dalam tubuh siput berkembang menjadi Miracidia. Nah, Miracidia lalu kemudian berubah menjadi Sporokista, berubah menjadi Redia, sama ya, kayak Fasciola hepatica tadi. Lalu berkembang menjadi Certaria. Nah, kemudian keluar bersama kotoran siput. Nah, kembali ke media air. Nah, lantas Certaria yang bergerak bebas ya, termakan oleh ikan. Nah, termakan oleh ikan, dan kemudian di dalam tubuh ikan mengandung Certaria. Ya. Nah, selanjutnya manusia makan ikan. Nah, ini biasanya orang yang memakan ikan kurang masak sempurna. Kan gitu ya. Ya, tapi kalau kita sudah masak sempurna, maka Meta Certaria ini akan mati. Ya, gimana dengan orang-orang yang suka makan ikan kurang masak sempurna? Besar kemungkinan akan terinfeksi cacing. Ya, gimana orang Jepang? Nah, mereka budayanya adalah memakan ikan yang kurang masak sempurna. Ya, sah saja, nggak salah. Justru itu bagus. Cuman hati-hati, ya kan? Dan biasanya yang kurang masak sempurna itu betul-betul dijaga kualitas ikannya. Ya,
Nah, artinya jangan sampai ikan ini berada atau berasal dari kolam-kolam yang banyak tumbuhan airnya. Tapi kalau dipelihara dengan baik, nah ini berarti kan ikan ini bebas terhadap cacing ini, gitu ya. Nah, jadi kebiasaan makan ikan kurang masih sempurna bukan berarti hal yang salah. Justru itu bagus karena kandungan proteinnya masih tinggi. Ya, kalau udah digoreng kering, nah ini memang mati. Tapi proteinnya bagaimana? Ya habis ya, terdegradasi. Ya, oke. Jadi tetap melibatkan istilah tantun merah, spot renang, serangan merah. Ya, cuman di sini bedanya sudah melibatkan dua faktor, siput air dan ikan. Ya, baik. Nah, bagaimana parasitnya? Ya tetap di hati, kemudian bertelur. Selanjutnya dia akan mengeluarkan telurnya lewat proses pengeluaran feses. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada suatu video tambahan. Nah, coba kita perhatikan dulu. Despite this peaceful grazing scene, lurking within these animals and on the ground could be a nasty parasite. The liver fluke is a parasitic flatworm that can cause significant disease and production losses in grazing animals. The fluke has a complicated life cycle involving a tiny mud snail, so fluke is typically found on low-lying boggy or fluky ground. Fluke also thrive in climatic conditions that suit the snail, so mild winters and warm, wet summers. Let's take a closer look. Here are the adult parasites living happily in the host's liver. The adult fluke lay lots of eggs, which pass out in the feces. After a few weeks, depending on the weather, the eggs hatch to release a little larval stage called a myricidium, which swims off in search of its mud snail host. Once inside the snail, the parasite develops and multiplies. A few weeks later, it will emerge from the snail as the next larval stage, the cercaria. These larvae go on to form the infectious liver fluke cysts on blades of grass, and it is these cysts that sheep and cattle inadvertently eat while grazing. Once inside the host animal, the baby fluke hatch out from their cysts and burrow through the wall of the intestine and go off in search of the liver. Once there, they do their best to chew that to pieces, and this is how they cause disease. Immature fluke can cause a lot of damage, especially in sheep, and can be fatal. A build-up of adult fluke in the bile ducts also causes problems and can result in reduced weight gain, but also reduced milk yield in dairy animals, reduced growth rates, and reduced scanning rates in breeding animals. Just to complicate things further, liver fluke also infects wildlife, most notably deer and rabbits, so these can keep the life cycle going in the absence of livestock, or even if the livestock have been successfully treated. There is a basic seasonality to the liver fluke life cycle, with adult fluke shedding eggs in spring, snails becoming infected in the summer, animals ingesting fluke cysts in the autumn, and showing disease production effects in winter. Having said that, we do sometimes see liver fluke disease out of season, and fluke risk can vary from year to year, from farm to farm, and even from field to field. So how would you know if your animals had fluke? There are a number of signs to look out for in live animals, specifically ill thrift, anemia, and bottle jaw. Also investigate any sudden deaths or fallen stock, and always ask if any carcasses have shown signs of liver fluke infection at point of slaughter. In terms of diagnostic options, it is possible to test blood or milk for the presence of antibodies against liver fluke. This is a useful test in young, first-season animals. But most testing involves looking for the presence of liver fluke eggs in fecal samples, but this only tells you that there are adult fluke present. A new test, the coproantigen test, can detect fluke in feces a few weeks before eggs appear, and is now being offered by some of the commercial testing labs. Ask your vet for details. When it comes to fluke treatment, there are many important points to remember. Not all wormers will kill fluke,
so a chemical with activity against liver fluke, a flukicide, should be used when fluke is the issue. None of the fluke drugs are long-acting, so animals can easily become reinfected after treatment. It may be necessary to administer a follow-up treatment and move animals to a low-risk pasture. Remember, not all fluke drugs kill all stages of fluke. Some only kill adults, some kill immatures and adults. Only one product, triclobendazole, can kill all stages. Unfortunately, we are hearing increasing reports of triclobendazole resistance, so we must be very careful with this valuable product and only use it when we need to and when we know it will be effective. To check how well products are working on your farm, testing fecal samples 3 weeks after treatment would be a good place to start, but discuss this with your vet. It is important to know which active ingredient is in any product being used and that you use the right product for the right animals at the right dose at the right time. In addition, there are several practical management options for liver fluke control. It's important to consider what's likely to be happening throughout the grazing season and adopt this 4-point plan. In spring, make sure all animals, whether wintered outdoors or housed, are treated with an effective flukicide that kills adults and stops them laying eggs which could infect the snails. In summer, reduce potential snail habitat by creating effective drainage, fixing leaky water troughs and rolling poached areas. In autumn, prevent your animals from grazing potentially fluky parts of your farm with fencing. In winter, strategically treat any animals in need with an appropriate chemical flukicide. Housing represents a good opportunity to kill parasites without reinfection occurring. It is also important to follow biosecurity guidelines throughout the year to avoid bringing fluke, or worse still, resistant fluke, onto a farm that previously didn't have it. An effective flukicide treatment and avoidance of potential snail habitat are recommended for all incoming or returning livestock. So, liver fluke control has become a year-round issue. Make the best use of all available information. Farm fluke history, diagnostic test results, abattoir returns, keep an eye on the weather, and always work with your vet or animal health advisor to come up with a fluke control plan tailored to your farm, because every farm is different. At Morden, we are continuing to research into many key livestock diseases, including fluke, focusing on diagnostics, vaccines, and disease control strategies, all aimed at improving disease prevention in our flocks and herds. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana tentang Schistosoma japonicum. Schistosoma japonicum ini memiliki vektor adalah siput amfibi. Ya, siput amfibi. Ini kalau dibilang siput amfibi berarti bisa hidup di air dan juga bisa hidup di daratan. Nah, yang diserang adalah pembuluh darah manusia. Oke, nah lalu ini struktur tubuhnya. Nah, ini juga sama, ada alat hisapnya. Nah, ini merupakan khas dari rematoda, yaitu ada batil isap, ada saker. Ya. Nah, lalu ada esophagus, bangkongannya, kemudian acetabulum. Ini ya, membantu penghisap. Ya, ini juga penghisap juga ini ya. Nah, kemudian ada ini alat reproduksi jantan ya. Ada gynecopirik kanal ya, saluran dari bagian dari apa ya? Pencernaan ya. Kemudian ada kantung kuning telur ya. Dan kemudian ini adalah ususnya. Nah, bagian usus bagian pencernaannya, namun diselimuti oleh kantung kuning telur. Nah, spesifiknya dia keluar dari bagian tubuh utamanya. Nah, jadi seperti alat bantu lainnya, seperti pelagelnya, ya. Baik, kemudian, nah ini siklus hidup dari Schistosoma japonicum. Nah, kita perhatikan mulai dari telur ya.
Nah, ada beberapa spesies di sini, Schistosoma, Mansomi, Japonicum, Haematobium. Lalu keluar bersama feses manusia, dan feses itu berada di air. Nah, menyebabkan telurnya pecah, mengeluarkan Miracidium. Nah, lalu Miracidium ini masuk ke dalam siput air, sama ya, dan kemudian berkembang menjadi sporokis, ya, dan selanjutnya berkembang menjadi Cercaria. Nah, ya. Lalu Cercaria ini berenang bebas di air, lantas bisa masuk melalui kulit manusia, ya, melalui kulit manusia, dan setelah itu, setelah masuk ke dalam kulit, baru yang ketujuh, dia nanti akan masuk ke bagian peredaran darah. Ya, nah, baik. Selanjutnya dia migrasi, ya, melewati pembuluh darah yang menuju ke hati dan tumbuh dewasa di hati. Jadi dalam bentuk dewasa seperti ini tubuh. Ya, oke. Lalu setelah itu terinfeksilah manusia itu oleh cacing Schistosoma japonicum. Ya, oke, baik, seperti itu. Nah, kemudian ada Paragonimus westermani, seitelnya udang air tawar. Lalu yang diserang adalah manusia, yaitu tepatnya di paru-parunya. Nah, ini morfologinya. Nah, seperti ini jika kita lihat di bawah mikroskop, ya, ini bagian. Nah, ini adalah penghisap, ya, di bagian mulutnya. Kemudian ini paring, ya, ususnya udah, ini ada alat isapnya lagi. Kemudian ini telurnya udah. Kemudian ini kelenjar mel, ya, yang berhubungan dengan untuk menerima, ya, sel sperma, kayak alat kelaminnya lah, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada, ya, testis. Nah, ya, testis ini nampak berwarna ungu, ya. Oke. Nah, kemudian ada excretory, ada tutellaria untuk mengeluarkan sisa dalam bentuk cair, ya. Kalau ini untuk mengeluarkan, ibaratnya saya kantungnya, ya, kantung kemihnya. Nah, jadi dia ini juga menunjukkan adalah hermafrodit. Oke, baik, itu untuk Paragonimus. Nah, lalu kita lihat bagaimana siklus hidupnya. Nah, telurnya ini keluar bersama feses manusia, lalu telurnya ini pun, ya, pecah, lantas berubah menjadi Miracidia, kemudian masuk ke dalam tubuh siput. Nah, dalam tubuh siput juga hal yang sama, sporokis berkembang menjadi Redia, berkembang menjadi Cercaria. Kemudian Cercaria ini, ya, masuk kelompok udang-udangan, ya. Nah, itu sudah di dalam terbentuk Metacercaria ini, ya. Nah, kemudian manusia makan udang tadi, dan selanjutnya akan ini, ya, nah, masuk. Oke, kemudian dia masuk lewat pernapasan, ya. Nah, jadi bisa saja, ya, ketika dia udangnya mati atau katakanlah termakan dan ternyata kotorannya itu, ya, kering dan terhirup oleh manusia, maka dia akan menempel di sekitar rongga hidung, dan selanjutnya lewat aliran darah dia akan menuju ke ya, maksudnya setelah sampai ke hidung, nah, dia nanti akan menuju ke paru-paru, ya. Nah, setelah menuju paru-paru, nah, dia nanti akan menuju ke usus, ya, dan kemudian akan keluar telurnya bersama feses, ya. Dan ternyata telurnya itu keluar dari feses juga dari hidung, ya. Nah, oke, jadi itulah Schistosoma Paragonimus, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah cacing pita atau Cecrops.
Nah, kenapa dikatakan cacing pita? Ini bentuknya seperti pita. Ya, lalu ada kutikula juga sama ya, ada kesamaannya. Nah, tubuhnya ada 3 bagian. Nah, ini yang penting kita ingat ya. Apa-apa saja 3 bagian tubuh dari Cestoda itu? Pertama adalah skolek atau kepala. Nah, ternyata di kepalanya itu ada alat kait. Untuk apa? Untuk mengkaitkan diri di dalam tubuh inangnya. Oke, lalu ada alat isap. Nah, jadi beda alat kait dengan alat isap. Nah, alat isap namanya saker, ya. Lalu kemudian alat kaitnya namanya rostellum, ya. Nah, kemudian kita lihat bagian lehernya itu namanya strobilus, di mana strobilus ini mengkerucut, ya, dan di situ terjadi pembentukan ruas atau proglotit baru, ya. Nah, kemudian ruas tubuhnya itulah namanya proglotit. Jadi istilahnya proglotit itu nanti akan makin panjang, ya. Jadi terbentuknya proglotit itu dari bagian lehernya, strobilusnya. Jadi strobilus yang paling ujung itu berarti otomatis yang paling dewasa. Nah, itu justru nanti akan lebih duluan untuk menghasilkan telur. Nah, inilah bentuk gambarnya. Nah, inilah kepalanya, kolek. Ya, inilah rostellum, alat kaitnya. Lalu di sini adalah alat isap. Lalu inilah lehernya. Dan inilah proglotitnya. Terbentuknya proglotit di sini. Ya, nah muncullah proglotit yang muda, lalu nanti akan bergeser. Nah, berarti di ujungnya itu paling ujung ini, karena ini duluan terbentuk, berarti ini duluan matang. Nah, ya. Berarti semakin ke ujung proglotitnya itu semakin dewasa. Yang dekat dengan leher berarti dia adalah paling muda, ya. Nah, kalau seperti itu muncul pertanyaan, berarti tidak ada istilah matinya. Nah, ya, tetap ada karena dia memiliki batas yang ada makhluk hidup yang terus hidup selamanya, ya. Oke. Nah, kemudian setiap proglotit, ya, ternyata dia mengandung testis dan ovarium. Nah, mampu melakukan pembuahan sendiri. Nah, inilah keunikannya. Ya, biasanya kalau kita lihat hewan-hewan hermafrodit umumnya kan ya tidak bisa melakukan pembuahan sendiri. Nah, ini keunikannya ini bisa membentuk fertilitas sendiri. Nah, proglotit yang paling bawah itu mampu melepaskan diri, itulah yang disebut dengan strobilasi. Ya, pelepasan proglotit di ujung itu namanya strobilasi. Ya, baru setelah lepas maka disusul dengan terbentuknya proglotit baru. Lepas ujung terbentuk proglotit baru. Ya, itu istilah strobilasi, ya. Nah, lalu kita lihat di proglotit yang paling ujung. Nah, di sini dilengkapi dengan organ-organ reproduksi, mulai dari ovari, ada testis, ada vaginanya, ya, ada tempat spermanya, ya. Nah, dinding telurnya, oke, itu ya. Nah, kemudian apa siklus hidupnya? Siklus hidupnya adalah cara menghafalnya, ingatlah teksas. Apa itu teksas? Telur, heksakan, dan sistocercus. Jadi gampang diingat ya. Telur, heksakan, dan sistocercus. Itu cara menghafalnya. Nah, contohnya adalah Taenia saginata. Vektornya adalah sapi. Yang diserang adalah manusia. HD itu artinya hospes. Hospes diserang, ya, sama dengan inang ini ya. Nah, manusia, kalau Taenia solium ini vektornya adalah B2, babi ya. Nah, yang memakan babi adalah manusia, maka yang terpesi adalah manusia, gitu ya. Nah, jadi ada 2 yang paling terkenal dari kelompok Cestoda, Taenia saginata dan Taenia solium. Ya. Nah, mana yang paling berbahaya? Taenia solium. Kenapa? Karena Taenia solium dia memiliki alat kait. Kalau Taenia saginata dia tidak memiliki alat kait, makanya yang paling kuat, ya, bertahan di usus halus adalah Taenia solium. Nah, oke, kita lihat nih siklus hidupnya. Nah, ketika manusia mengeluarkan testisnya, di dalam testis ada telur daripada udara, ya. Nah, lantas kita lihat di sini, ya, ternyata telurnya itu termakan oleh sapi, ya, dan juga manusia, babi. Nah,
Lantas ketika sudah matang telurnya itu, maka dia akan penetrasi di bagian otot, ya. Semulanya di bagian darah dulu, dan sampai ke otot. Nah, kemudian manusia makan sapi, manusia makan daging babi, maka ini nanti akan sampai ke tubuh manusia. Akhirnya tumbuh dewasa di usus halus. Ya, untuk sudut-sudutnya. Jadi apa urutannya? Texas, telur, kemudian heksakan, ya, heksakan ya. Heksakan itu disebut juga dengan oncosphere. Itu larvanya ya, larva. Lalu nanti dia akan berkembang menjadi cysticercus, ini ya, cysticercus di dalam otot, dan selanjutnya termakan manusia. Jadi bentuk dewasanya adalah yang masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu cysticercus. Atau kata lain, infeksinya ke dalam tubuh manusia adalah cysticercus. Beda dengan trematoda. Trematoda masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk apa? Metatarsaria. Kalau testoda, cysticercus. Nah, itu bedanya ya. Nah, contoh yang lainnya di Pilobatrium latum, vektornya ikan. Lalu yang diserang adalah manusia, karena manusia makan ikan. Nah, sepertinya gambar ini hampir sama ya, bentuknya kayak kita ya, dan banyak proglotitnya ini. Oke, lalu hal yang sama juga siklus-siklusnya adalah kelompok yang terakhir, monogenea. Itu sifatnya ektoparasit ya, pada ikan, amfibi, dan reptil. Dan ini sifatnya memakan lendir dan sel-sel permukaan tubuh inangnya. Ya, jadi dia tidak bersifat endoparasit, dia berada di permukaan tubuh. Nah, kemudian alat penempelnya itu ada proheptor, ya, itu kita bagian anterior atau bagian depan. Ovistator itu di bagian posterior, berarti dia betul-betul melekat kuat pada permukaan tubuh inangnya. Oke, lalu dia juga bersifat sama hermafrodit dan bisa melakukan perkawinan sendiri. Nah, apa contohnya? Gyrodactylus salaris. Ya. Nah, seperti inilah gambar. Nah, ini ya alat isapnya. Kemudian di bagian bawahnya juga ada alat isapnya ya. Oke, lalu bentuk tubuhnya ya, mulai dari mulutnya, di paringnya, nah, justru di sini penisnya, terus sampai ke bagian ovistator ya. Ini ada juga alat pengisapnya ya. Oke, inilah bentuk tubuh. Ya, jadi itulah untuk pembelajaran mengenai Platyhelminthes yang kedua, yaitu khusus mengulas tentang trematoda dan testoda. Terima kasih, sampai jumpa di Permes berikutnya.